yang terputus. Ta'awudz dimulai. Mari kita jaharkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah taklim Maridho dan para pemirsa yang saya hormati. Insyaallah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kita berkumpul dan Anda mendengar serta melihat semata-mata hanya niatnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Malam Jumat yang dimuliakan Allah. Kalau kita juga memuliakan dengan thalabul ilmi. Kita sering didengar Rasulullah bersabda, ada dua keuntungan. Pertama, Anda akan dimurahkan rezekinya. Yang kedua, dipanjangkan umur. Pasti semuanya menginginkan seperti itu. Tapi di sini kita harus istiqamah. Dan insya Allah malam ini kami akan memberikan sedikit penjelasan tentang istiqamah. Beberapa minggu yang lalu, tawaddu, takarrub, dan malam ini adalah istiqamah. Mudah-mudahan bisa membawa diri kita untuk tetap beriman Islam dan bertakwa hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Kita selalu bersyukur. Kita selalu beristighfar. Bersyukur kita karena kemurahan, karunia berkah rahmat dari Allah yang tidak bisa kita balas dengan apapun. Dengan harta sebanyak apapun. Dengan ilmu sesyarat apapun. Dengan ibadah yang bagaimanapun. Tapi hanya bisa dengan selalu bersyukur. Dan istiqamah kepada Allah. Maka dari itu mari kita serahkan diri kita lahir dan batin kepada Allah. Semoga Allah dengan kebesaran nama dan agamanya memberikan kebesaran pula kepada kita. Untuk tetap beriman Islam. Hingga mencapai derajat takwa. Maka mohon ya Allah, tunjukilah, tuntunlah, bimbinglah, dan perintahkanlah kepada kami, supaya kami tetap istiqamah. Ya Allah, kami mengakui, sebagai manusia, sebagai umatnya Rasul, ingin menjadi hamba-Mu ya Allah ya Rabb. Masih ada dan banyak kesalahan serta dosa. Maka maafkanlah kesalahan kami. Begitupun dosa kami.
Sebab hanya Engkau lah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Juga kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Kasih sayangilah mereka ya Allah. Bagaimana mereka kasih sayang kepada kami selagi kami masih kecil. Ya Allah, ya Rabb. Tidak ada daya dan upaya bagi kami kalau bukan karena petunjuk, tuntunan, bimbingan, dan perintah-Mu ya Allah. Ya Rabb. Maka kami pada setiap malam Jumat berkumpul di salah satu masjid di mana diniatkan hanya beribadah kepadamu ya Allah. Ala hadiniyah wa kalimatun salih wa salihat. Ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa jiwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa karabati wa sahabati. Wa min jamil ummati Muhammadin. Minal mu'minina wal mu'minat. Wal muslimina wal muslimat. Fil ardi masyariki wal magharib. Wabil khususan ila arwahi waruh abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa khalina wa waladatina asil silati as'aluka ya Allah bil qabul ala kudratihim malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Isyraf, malaikat Israel, wabil malaikatil muqarrabin bi quwwatihim wa qudratihim syai'un lillahi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka
bashir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina izran kama amaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana anzurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salim aridho, para pemirsa yang saya hormati, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Istiqamah, suatu kedisiplinan yang baik, didasari oleh keimanan. Artinya orang ini beriman. Orang yang beriman pasti dia tawadu takarruf. Dia ini akan juhud, berilmu dan setelah kita ini beriman, baru kemudian bertakwa. Dengan beriman dan bertakwa, artinya bertakwa didasari keimanan. Beriman untuk mencapai derajat takwa, itulah istiqamah. Siapapun tidak ada yang tidak bisa istiqamah. Sebab syaratnya dari juhud, berilmu dan berakal, itu harus sami'na wa ata'na. Harus mendengar dan memperhatikan. Apabila ada guru yang memberikan pelajaran, dengarkan dengan baik-baik. Kemudian perhatikan dengan baik-baik. Sehingga betul-betul kita bukan hanya mengerti, tapi paham terhadap ilmu yang diajarkan. Tanpa kita syami'na wa ata'na, keimanan kita akan lemah. Tapi dengan syami'na wa ata'na, iman kita akan kuat. Benteng dari segala godaan, baik sesama manusia, apalagi dari syaitan yang terkutuk. Dan syaitan adalah musuh yang nyata. Musuh bagi orang-orang yang beriman. Dan teman bagi orang-orang yang tidak beriman. Dalam ketakwaan, kita harus konsekuen melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dengan rela hati ikhlas dan ketenangan jiwa syubhat. Begitupun meninggalkan
yang Allah perintahkan, kita juga harus dengan meninggalkannya ikhlas dan sabar pula. Nah, disinilah penyatuan antara keimanan beriman dan ketakwaan bertakwa merupakan syarat mutlak istiqomah terhadap Allah. Apabila ini telah didapat oleh seseorang, maka orang ini hidupnya akan bahagia, bahkan bisa sejahtera, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Dan itu menjadi dambaan semua orang-orang yang mengaku dirinya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ingin menjadi hamba-hamba Allah. Jadi syaratnya hamba Allah itu adalah tawaddu, takarrub, dan istiqomah. Menyembah, merebahkan diri, mendekatkan diri, dan disiplin diri. Kepada siapa? Kepada yang Maha Pencipta, Al-Khaliq. Memang dalam pengertian umum gampang, kayaknya mudah dilaksanakan. Tapi kenyataannya banyak yang karena kemalasan jadi lalai. Mengundur-undur waktu. Mengulur-ulur kesempatan. Padahal Allah berikan dengan segala kemurahannya kepada kita. Supaya kita bisa dekat dengannya. Bisa disiplin dengannya. Bahkan bisa dia ini membimbing kita. Menuntun kita. Bukan hanya menunjukkan. Membimbing dan menuntun ke jalan yang benar yang diridhoi. Apabila kita benar-benar istiqomah tanpa pamrih dan hanya mohon keridhoannya, dengan mudah akan bisa dicapai. Tapi kalau istiqomahnya kita karena sesuatu yang sifatnya duniawi atau hubbud dunia, apapun keduniawiannya, jelas akan tertolak di sisi Allah. Karena ketakwaan ini akan memberikan ketenangan pada jiwa kita. Dan orang yang bertakwa ini adalah orang-orang pilihan. Kenapa pilihan? Karena hanya mereka-mereka yang telah benar-benar beriman dalam keislaman. Sebab tidak akan ada orang bisa tahu kalau tidak beriman Islam. Apalagi Allah sudah berfirman, kenapa kita akan bisa bahagia bahkan sejahtera. Ada ayat berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Ini bagi orang yang bertakwa. Insyaallah Allah akan mendatangkan rizki yang tidak pernah kita tahu dari mana itu rizki datang, dari segala arah yang tanpa batas. Subhanallah, alangkah nikmat. Rizki itu bukan hanya berupa uang atau berupa benda, termasuk ilmu, termasuk kesehatan, dan lain-lain untuk kepentingan hidup dan kehidupan kita di alam dunia. Dan dia jadi bekal untuk nanti pulang ke akhirat. Dan lagi ditambah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatajawwadu
Wa inna khairaz zadi taquni ya ulil albab. Sebaik-baik bekal nanti ke akhirat adalah dan bisa dicapai, didapat ketakwaan dengan akal. Makanya di sini dasarnya adalah beriman, yaitu juhud, berilmu, dan berakal. Ngajak saya uraikan dasar-dasarnya dahulu. Supaya apa? Anda tidak membuat kesalahan dalam pengertian. Sebab kalau sudah ngerti, insya Allah akan paham. Dalam istiqamah, setelah kita ngerti, kemudian kita memahami, subhanallah, nikmatnya luar biasa. Kenikmatan yang tidak ada batas. Sehingga kita akan bahagia. Jadi kenikmatan yang tidak terputus akan memberikan kebahagiaan. Kebahagiaan yang tidak terputus akan memberikan kesejahteraan. Sejahtera lahir batin, sejahtera juga dunia akhirat. Dan mereka termasuk nanti ahli surga. Jadi ahli surga itu orang-orang yang oleh Allah diridhoinya. Apa yang diridhoi? Keimanan dan keislaman. Di mana dia bertakwa hanya kepada Allah. Sesuai dengan doa iftitah. Inna salat wa nusuk wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sumpah janji ini merupakan sumpah janji orang yang juhud, yang berilmu dan berakal. Jadi kalau dalam doa iftitah ini kita tidak ada kejuhudan, tidak mau menuntut ilmu, dan tidak menggunakan akal tertolak. Dari itu bersyukurlah. Kemudian dalam setiap malam Jumat kita berkumpul dalam satu majelis menuntut ilmu Al-Quran dengan sedikit tausiah dari kami sesuai dengan kemampuan kami yang terbatas. Dan silakan mengikuti, mendengarkan ceramah-ceramah atau tabligh-tabligh dari para ulama, alim ulama, para ustadz, para dai untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan di dalam keimanan. Ini penting karena dasarnya adalah beriman. Beriman di sini benar-benar dia iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada rasul-rasulnya Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada, qadar, dan takdir. Keislamannya dia benar-benar konsekuensi memegang teguh janji dan ikrar, membaca, menzaharkan 2 kalimat syahadat. Dengan kita mengakui dan bersumpah berjanji, tiada ilah yang disembah
hanya Allah. Dan mengakui bersumpah bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Konsekuensinya kita harus ati Allah wa atiur Rasul. Itu dari syahadat. Artinya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Apabila tidak mentaati, itu kita sudah fasyik, melawan ketentuan hukum dan peraturan. Kita tetap sebagai manusia, awas, jangan bilang manusia biasa. Ya. Sebagai manusia tetap akan digoda oleh syaitan. Karena kita punya tujuan, punya cita-cita. Apa tujuan cita-cita kita? Apabila kembali kepada Sang Pencipta, maka dengan cita-cita asalnya dari surga, pengen kembali ke surga. Jangan sampai mampir dulu ke neraka. Apalagi cita-citanya ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tujuannya kembali ke asal. Kemana? Cita-citanya ingin kembali ke surga. Dan Allah ridho. Dengan catatan tadi, kesimpulan dari beriman dan takwa adalah istiqomah. Dan siapapun bisa. Di sini harus kita mengerti dan memahami segala apa yang diperintahkan Allah, dilarang Allah, disenangi atau disukai Allah, bahkan disayangi oleh Allah. Karena kasih sayang itu yang paling, yang disukai, yang disenangi, yang disayang apa? Maaf, saya nggak boleh bertanya kepada jamaah. Walaupun dijawab, para pemirsa nggak mendengar. Apalagi saya bertanya kepada pemirsa. Enggak saya lihat, enggak saya dengar. Ya, gaib tapi nyata. Apalagi kalau gaib. Tapi gaib, nah ini bahaya. Kenapa? Apa yang disenangi? Apa yang disayangi? Yang disenangi adalah mereka orang-orang yang dengan janjinya ditepati. Itu disenangi. Manusia juga kalau berjanji kepada seseorang, ditepati janjinya, dia senang. Apalagi Allah. Tapi jangan dibilang sangat senang. Senang saja. Siapa yang disenangi? Yang menepati janjinya adalah mereka-mereka yang dengan ibadahnya kemudian selalu berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang disenangi. Yang disayangi. Ada disenangi, ada disayang. Yang disayangi adalah mereka-mereka yang istiqomah. Jadi yang tadi artinya yang beriman dan bertakwa. Sehingga Allah menjanjikan dalam Al-Quran yang artinya apabila suatu bangsa atau satu kaum
beriman dan bertakwa kepadaku, maka aku akan turunkan, akan datangkan rizki dari atas, dari langit, dari bumi, dari sekitarnya, dan akan dibahagiakan. Nah, ini kalau sebaliknya, orang-orang ini ingkar, kafir terhadap Allah, tidak beriman, dan kemudian tidak bertakwa, dia tidak istiqomah, pasti azab Allah akan diturunkan. Jangan sampai kita ini terkena. Jadi sebutannya di situ, apabila satu bangsa atau kaum, pribadi-pribadi juga akan kena. Karena pribadi ini bagian daripada kaum atau bangsa. Kalau kita beriman dan bertakwa, jelas istiqomah. Kemudian kita mau beramal dengan bersedekah. Ini penting. Beramal dengan bersedekah. Artinya bahwa kita mau berkorban apa saja. Karena termasuk bukan kesehatan kita, itu ayah karunia dari Allah. Kita sedekahkan kesehatan kita, bukan. Ilmu yang membuat sehat kita. Kita berikan, kita beritahu kepada orang supaya sehat. Itu sudah sedekah. Dan itu termasuk rezeki. Apalagi harta benda, termasuk tenaga. Bukan tangan kita sedekahkan. Tenaga yang melalui tangan ini. Kita bantu orang. Itu termasuk razaqnahum yunfik. Menginfakkan rizkinya di jalan Allah. Mereka-mereka inilah yang Allah sayangi. Yang Allah utamakan. Apa keutamanya? Diberinya kemuliaan oleh Allah. Jadi tidak semata, tidak sembarang siapa yang diberi kebahagiaan. Siapa yang diberikan kemuliaan. Tergantung pribadi masing-masing. Anda sudah mulai dengan zuhud. Dengan tekun. Niat malam Jumat. Majelis taklim. Setiap malam. Kemudian syami'na wa ata'na. Mendengarkan dan memperhatikan dengan seksama. Kemudian yang ketiga, Anda mengamalkan sesuai dengan pengertian, pemahaman yang Anda dapat. Maka di situ Anda sudah termasuk berilmu dan berakal. Kejuhudannya dapat, ilmu dan akalnya digunakan dalam mengamalkan apa yang didapat. Ini sudah mulai mendekati kepada ketakwaan. Ketakwaan tidak bisa disebut mari kita tingkatkan takwa. Takwa itu udah paling akhir. Yang harus ditingkatkan adalah keimanan. Dan tidak ada dia derajat takwanya sekian, ini sekian persen, enggak. Takwa itu semuanya sama. Karena ditafsirkan takwa itu dia melaksanakan tanpa pamrih apa yang diperintahkan Allah. Dan dia juga meninggalkan tanpa pamrih yang dilarang oleh Allah.
definisinya. Padahal arti yang sebenarnya takwa di sini hanya cinta abadi kepada Allah. Kecintaan lahir batin dunia akhir. Sebab kita juga di dalam hidup dan kehidupan manusia selalu akan mengikuti apa yang tidak disenangi oleh istri kita yang udah berumah tangga. Apa yang tidak disenangi oleh pacar kita. Dan sebaliknya, yang disenangi oleh istri maupun oleh pacar kita. Kalau kita di sini istiqamah, disiplin, bukan baku, dengan sebenar-benarnya, maka baik istri maupun pacar akan sayang kepada kita. Tapi kalau sebaliknya, kita ingkar janji, bahkan tidak amanah, akan dibenci. Akan dibenci. Kalau Allah, kalau sudah membenci seseorang, karena dia sudah tidak lagi amanah, akan diberinya bertubi-tubi segala cobaan-cobaan, ujian-ujian. Bahkan rintangan-rintangan, masalah selalu datang. Masalah demi masalah akan datang. Yang bahayanya, makalah bertambah. Udah masalah ditambah dengan makalah. Hidupnya serba susah. Kesulitan. Tidak ada yang bisa menolong kesusahan dan kesulitan seseorang. Hanya Allah. Bukan dirinya sendiri. Hanya Allah yang bisa menolong. Maka dari itu, kita harus selalu istiqamah. Kecintaan kepada Allah. Tidak ada yang harus disamakan dengan makhluk-makhluk lain. Ketakwaan itu hanya kepada Allah. Tapi kalau di dunia, kecintaan di sini hanya pada batas tertentu saja. Sebab kalau seseorang yang kita cintai sudah masuk ke liang lahat, hilang kecintaan. Kehidupan akan berjalan seperti biasa. Hanya tinggal nama dan kenangan. Orang lain yang tadinya selalu mendambakan, sekarang sudah tinggal. Orang yang selalu menyanjungnya, sekarang sudah tidak lagi. Bahkan hampir tidak mengenalnya. Bahkan apapun di dalam dirinya yang pernah membuat orang senang, membuat orang bahagia, seperti tidak ada apa-apa. Berganti hari, berganti minggu dan bulan, berganti pula kehidupan seseorang. Bahkan bukan namanya yang disebut setelah dibungkus kain kapan, tapi mayit. Coba bawa mayitnya ke sini. Enggak disebut. Coba bawa jenazah bapak itu. Dan enggak disebut namanya. Hanya mayit. Namanya, pangkatnya, derajatnya, kemuliaannya waktu di bumi. Tidak disebut lagi kalau sudah dibungkus kain. Subhanallah. Alangkah sedih. Padahal tadinya disanjung-sanjung. Walaupun itu yang meninggal seorang kiai.
ditaruh sebelum Jumatan misalnya, karena dia wafatnya, meninggalnya di hari Jumat. Setelah sholat Jumat akan disolatin dulu, sholat jenazah, baru dikebumikan pada seorang kiai, seorang kepala gara-gara atau raja, tetap yang dipanggil, tolong mayitnya dibawa ke depan. Tidak dibilang, ayo rajanya di ke depan. Atau disebut, mayit kiainya dibawa ke depan. Enggak disebut. Mayit ya mayit aja. Disinilah. Kalau dengan istiqomah, kita akan tetap dimuliakan oleh. Karena sudah kita menyembah, kita dekat, dan kita disiplin dengan Allah. Tolong renungkan. Sudah sampai di mana tawadhu kita, takarub kita, dan sekarang istiqomah. Di situ kita bisa menilai apakah tujuan kita akan sampai. Kalau tujuan sampai. Kalau cita-cita diraih. Jangan cita-citanya telah sampai. Tujuan kalau sampai. Kalau cita-cita kita raih. Itu ya. Kalau tujuan adalah sampai. Kalau nanti dalam penilaian, aduh, masih banyak hambatan dan tantangan, rintangan, cobaan. Segera perbaiki. Apa yang kita perbaiki pertama? Adalah ibadah. Bukan amal. Tapi ibadah. Awas. Orang beramal tanpa ibadah tertolong. Jadi ibadah dulu yang kita perbaiki. Ibadah ini bukan hanya sholat. Dalam segala hal. Sewaktu kita masih hidup. Apapun yang hubungannya dengan Allah maupun dengan manusia adalah ibadah. Maka perbaiki. Hablum minan nas, saling hormat menghormati, saling membutuhkan, saling sayang menyayangi, saling menolong, dan segala macam. Itu juga ibadah. Kalau itu sudah baik dalam hubungan dengan sesama manusia, atau disebut hablum minan nas. Hablum minallah itu paling gampang. Bukan karena Allah secara nyata, kasat mata, nggak kelihatan. Tapi dia maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar. Ada. Wujud. Tapi Allah akan melihat lebih dahulu. Hablum minan nas. Baru hablum minallah. Tidak melihat hablum minallahnya dulu. Hablum minan nas lebih dahulu. Kalau hablum minan nasnya udah baik. Insya Allah hablum minallahnya baik. Kalau hablum minan nasnya benar. Insya Allah hablum minallahnya juga akan benar pun. Di sini. Dan ini tergantung dari niat kita. Niat masing-masing. Kalau niatnya kuat. Berpegang teguh pada pendirian. Tapi bukan egois. Berpegang teguh kepada pendirian. Artinya bahwa yang benar itu benar. Bahwa yang salah itu salah. Atau yang hak itu hak. Yang batil itu batil. Yang hak, yang benar harus menang. Harus bisa mengalahkan yang batil. Baru dia akan bisa memperbaiki. Setelah kita perbaiki ibadah, mulailah kita beramal dengan jalan sedekah.
Jadi untuk menebus kesalahan dan dosa kita, kalau ibadah wajib adalah dengan sedekah. Sedekah baru diterima kalau kita beribadah. Ya. Orang terus bersedekah nggak beribadah, tetap dosanya nggak akan diampuni. Kesalahannya nggak akan dimaafkan. Malah makin bertumpuk dosa dan kesalahan. Kenapa? Ditambah dia nggak beribadah. Tapi kalau dia beribadah, kemudian dia beramal dengan sedekah, maka dosa-dosa dan kesalahannya akan diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang telah meninggal, kata Rasulullah, hanya ada 3 pahala yang terus mengalir, bukan kayak air sungai, artinya mendatangi si mayit itu. Pertama adalah shadaqatun jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Razaqnahum yunfiq. Ketiga, anak yang soleh. Waladun soleh. Anak-anak yang soleh. Waladun di sini bukan hanya anak dari keturunannya, dari darah dagingnya, yang dia mengaku kepada dirinya orang tua, itu adalah anak. Dan si orang ini mengaku bahwa dia sebagai anak, itu adalah anak. Mau anak angkat, anak asuh, anak didik, itu adalah anak. Doa dia ini dikabul. Tanya Anda, jadi seorang pimpinan di perusahaan pasti punya anak buah. Ya, pasti punya anak buah. Nah, anak buah ini berdoa untuk pimpinannya. Pimpinan ini meninggal. Dia merasa bersyukur, hidupnya bahagia karena bekerja di situ, dipimpin, dituntun oleh pimpinannya ini benar. Dia berkarir, berhasil. Dia akan mendoakan almarhum pimpinan. Diterima anak buah. Anak didik, murid-murid kita. Anak angkat, yang kita angkat, tapi jangan dibanting. Itu kalau dia ini mendoakan. Anak sampiran atau anak tiri. Bahkan anak kandung. Kalau dia ini berdosa. Subhanallah. Itu membebani orang tuanya. Sedih sekali. Kalau punya anak kandung. Bukan anak yang soleh. Tapi anak yang salah. Kenapa? Salah dalam mendidik dan membesarkan. Dia tidak diajarkan tentang iman Islam. Diajarkan hanya pendidikan di sekolah. Umum sifat. Mungkin dia jadi pejabat. Atau mungkin kereboke. Tergantung dari pendidikannya. Nah, kalau anak ini salah. Berdoa kayak apapun. Nggak akan bisa. Bahkan dia kumpulkan para kiai, para ustadz, orang-orang yang beri, tolong doakan orang tua saya. Nggak nyambung. Karena yang nyambung hanya waladun so. Kita diwajibkan, tapi di sini fardunya fardu kifayah. Mendoakan saudara-saudara kita yang seiman. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimin. Itu terserah Allah menerima atau tidak doa kita. Sampai apa tidak doa kita.
Sebab yang sampai itu udah jelas tadi. Waladun soleh. Tapi kita tidak boleh berkecil hati. Karena diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendoakan ikhwan, saudara-saudaramu. Siapa itu? Muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat. Ya. Jadi untuk kita bisa istiqomah, tolong perbaiki ibadah-ibadah kita, amal-amal kita. Semoga menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebab tanpa memperbaiki ya nggak bisa. Yang ada apa? Nanti penyesalan di hari akhir Anda. Artinya apabila ajal atau maut sudah dekat, tidak ada lagi yang bisa menolong karena sudah tertutup pintu taubat. Sebelum ditutup pintu taubat, bersegeralah taubat. Mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi di dalam sholat kita. Nah ini yang nggak biasa sholat atau nggak pernah sholat. Lebih berbahaya lagi. Selalu Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih taubatan nasuha. Insyaallah Allah itu maha penerima taubat, maha pengampun, maha kasih sayang. Jadi jangan kita ini berkecil hati, apalagi berputus asa. Tapi sebetulnya itu peribahasa berkecil hati celaka, pasti penyakitan. Ya. Karena hatinya yang kecil itu berarti sudah kena hepatitis B. Besar hati itu hepatitis A, nggak boleh. Ya, jadi tidak boleh kita ini berputus asa. Cuman peribahasa namanya ya. Harus besar hati, kecil hati, waduh jangan. Itu berbahaya, itu penyakit. Dan obatnya belum ada. Yang sombong jangan besar kepala. Bahaya lagi. Di sini kita belajar. Belajar introspeksi diri. Adakah dalam hidup dan kehidupan diri kita ini bermanfaat buat diri, buat keluarga, buat orang lain, bahkan buat nusa dan bangsa? Itu tanda tanya. Pertama buat diri sendiri. Kemudian buat keluarga. Buat masyarakat. Buat bangsa dan negara. Lingkaran ini tolong diisi. Mana yang masih kosong. Supaya lingkaran itu nyambung. Dari titik dengan titik. Dari garis lengkung dengan garis lengkung. Karena lingkaran itu garisnya lengkung. Bukan lurus. Ya. Lengkung, lengkung, lengkung. Bisa nyambung bagus. Seperti arah jarum jam. Membuat satu lingkaran. Kalau itu udah nyambung. Anda termasuk yang istiqomah. Kalau masih belum. Di mana yang belum nyambung? Oh. Saya dalam beramal. Sedekah saya kurang. Masih sayang untuk bersedekah. Takut sengsara. Padahal janji Allah, barang siapa rajin bersedekah, hartanya tidak akan bakal berkurang sedikit pun. Memang awalnya dalam perhitungan berkurang, akan ditambah diganti oleh Allah berlipat ganda.
Jadi kalau orang kikir, medit, kumet dalam bersedekah, hidupnya akan lalu sengsara. Dia akan kena penyakit. Dan penyakit yang paling berat adalah penyakit batinnya. Bukan penyakit lahiriah. Penyakit lahiriah gampang diobati. Apapun penyakit. Tapi kalau sudah penyakit batinnya, tidak akan bisa disembuhkan. Hanya Allah yang menyembuhkan. Jadi di sini kita harus tetap konsisten. Tingkatkan ibadah-ibadah dan amal kita untuk mencapai derajat istiqomah. Pengalaman-pengalaman yang Anda dapatkan selama ini, itu jadi cermin. Sudahkah aku ini melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah? Dan sudahkah aku ini meninggalkan semua larangan yang dilarang oleh Allah? Itu cermin. Ternyata masih saling tumpang tindih. Tolong segera. Yang numpang ya diturunkan. Yang nindih diangkat. Jadi biar kita jalan enak. Ya. Lain dengan yang gendong boleh. Tapi gendongnya di depan. Jangan di belakang. Di depan kalau gendong. Maka jangan sekali-kali menilai seseorang dibandingkan dengan dirinya sendiri. Belum tentu. Ternyata lebih baik diri sendiri daripada orang. Juga mungkin sebaliknya. Lebih baik orang lain daripada dirinya sendiri. Jangan suka dibanding-bandingkan. Ya. Gak boleh. Nanti kalau udah dibanding-bandingkan, pada nari semua. Ya. Namanya tuh Farel apa Rapel? Kirain Rapel ya. Nggak boleh dibanding-banding. Siapapun. Semuanya manusia sama. Dan Allah menghendaki supaya umat manusia yang Allah ciptakan asalnya dari surga kembali ke surga, bukan ke neraka. Seperti hanya si Dula. Dia lagi diuji oleh gurunya yang 3, tapi gurunya mahkum. Tahu, karena si Dula ini belajar persis ajarannya seperti ajaran gurunya kepada dia dalam segala hal. Dan dia udah istiqomah. Si Dula udah istiqomah. Ketakwaannya tidak diragukan lagi. Benar-benar dia sudah tawadu, takarrub, dan istiqomah. Dia juga juhud, berilmu dan berakal. Ada sedikit malu pada guru yang 3 ini. Yang ingin mengetahui pengamalan ilmu yang didapat pada hidup. Ternyata sama seperti yang diamalkan. Cuman selalu ditahan. Karena dia sebagai seorang guru. Dan guru nggak mau kalah sama murid. Tapi perusahaan murid ini ingin mengalahkan guru dalam ilmunya. Nggak ada murid yang tidak mau kalah. Selalu dia ingin melebihi. Sebab Anda juga tahu. Dulu Anda di SD. Gurunya masih tetap aja guru SD. Ente kemudian sekolah. Bisa jadi guru SMP. Lebih tinggal 2 dong. Ke gurunya ya. Nggak boleh bilang begitu. Begitupun Anda bisa jadi dosen. Bahkan bisa jadi guru besar. Kan lagi dekan. Sedangkan gurunya dulu yang di SD udah pensiun. Nah, hanya pensiunan guru S tanpa dia sebagai guru yang memberikan
pendidikan, pelajaran-pelajaran, dan kita patuhi, tidak mungkin Anda sekarang seperti sekarang. Jadi berterima kasihlah kepada mereka. Doakan mereka dan doa Anda. Dan tidak ada mantan anak murid. Anak murid tetap anak murid. Insya Allah sampai ke guru kita. Kalau ada yang pertamanya TK, guru TK kita. Waduh lupa namanya. Ayo sebut aja. Guru TK saya waktu di Anda. Guru SD saya waktu di Anda. Guru SMP saya. Guru SMA saya. Dosen saya. Ya Allah. Ampunilah dosanya. Maafkanlah kesalahannya. Dikabul oleh Allah. Karena merasa mengakui sebagai anak didiknya. Jangan sombong. Apalagi seiman. Kalau yang nggak seiman ya lewat. Ya. Seiman. Nyambung. Janganlah Anda jadi orang yang munafik. Yang doanya ditolak oleh Allah. Walaupun dibantu oleh orang lain, tetap tertolak orang yang munafik. Saya sering di dalam ceramah-ceramah itu, dimanapun, mari kita doakan ini, yang di situ di mana ada acara pendahulunya, karena kita sebagai santri atau muridnya dan segala macam. Tetap. Nah, bagaimana Pak hubungannya dengan misalnya presiden? Kan dia disebut Bapak Kepala Negara. Ya. Ibu Kepala Negara. Gitu ya. Doakan sama. Gitu ya. Dia sebagai Bapak dari seluruh bangsa. Doakan. Diterima enggaknya itu? Allah yang menentukan. Tapi jangan sekali-kali mendoakan yang tidak baik. Doakan selalu kebaikan. Kalaupun dia nggak dapat, kita yang dapat kebaikan. Kita yang akan dapat. Saya main biliar, TikTok. Oh. Apa TikTok apa TikTok? Itulah tiap hari diminta oleh imam masjid jadi imam. Itulah sadar. Karena ini juga sebagai ujian. Apalagi diperhatikan oleh 3 gurunya dalam pengamalan ilmu. Dia selalu lebih dahulu datang. Bahkan bersamaan dengan marbot datang. Kadang-kadang marbot belakangan. Itulah udah berdiri dekat pintu masjid. Marbot datang minta maaf. Maaf ya katanya. Bang Dullah, saya terlambat. Oh enggak apa-apa. Saya tungguin di sini. Kalau bisa bikin kuncinya serep. Jadi saya bisa membuka lebih. Aduh enggak usah. Biar saya. Yang penting pokoknya saya akan selalu membukakan pintu untuk Bang Dullah. Tidak mau Bang Dullah yang lebih dulu masuk. Nanti pahala saya kemana? Dia takut pahalanya hilang. Karena pintu udah dibuka yang lain. Nanti pahala marbot. Dapatnya Dullah. Ya. Setelah beliau berkumpul di satu majelis di masjid itu. Dullah diminta ceramah. Aduh saya masih anak-anak. Enggak, kamu udah dewasa. Udah pemuda. Gitu. Ilmumu udah banyak. Kata imam masjid. Tolong beri ceramah, nasihat kepada jamaah. Atas nama aku boleh. Jadi tidak akan ada yang interupsi. Tidak akan ada yang usil di belakang. Tolong Pak Imam dulu memberitahu kepada jamaah. Saya tidak sanggup untuk menyampaikan kalau tidak ada seizin Pak Imam. Imamnya berdiri setelah sholat isya dan sudah diumumkan sehari sebelumnya.
bahwa pada Isya jangan dulu pulang. Mungkin setengah jam, paling lama 1 jam. Akan ada ceramah dari Nak Dullah. Dalam pengamalan ilmunya yang dia dapat selama berkelana. Karena apa? Janji Dullah. Kalau yang dicari belum didapat, terus akan dicari. Oh, walaupun laut akan diseberangi, gunung akan didaki. Oh ya, luar biasa. Janjinya si Dullah. Terus jamaah bilang, alhamdulillah. Dijawab alhamdulillah. Karena apa? Suara Dullah mesti keras. Suara imam. Karena udah lanjut usia pelan. Kalau maju semua, imamnya mundur malah ya. Karena nggak bisa suara lantang seperti ini. Imamnya pelan. Dengan Dullah, alhamdulillah. Apalagi atas nama Bapak Imam Masih. Saya Dullah akan memberikan ceramah. Oh gitu. Buka dia ceramah. Pembukaannya panjang lebar. Sampai orang pada bingung karena nggak ngerti. Disebut segala macam. Yang ngerti hanya salawat, syahadat. Yang lainnya nggak ngerti. Karena masih belum semuanya belajar. Tekunnya sudah. Tapi berilmunya belum. Maka Dullah disuruh untuk mengisi, memberikan pelajaran ilmu. Kiai yang 3 duduknya di belakang bersandar. Sembari senyum. Senyumnya itu senyum gembira dan bahagia. Karena ini si Dullah nggak disangka. Menghilang sekian tahun. Belajar di Kiai Ma'ruf. Luar biasa. Sebetulnya Kiai Ma'ruf itu siapa? Oh ini pelajarannya seperti kau dulu. Aku belajar. Kata 3 kiai. Aduh, luar biasa Kiai Ma'ruf ini. Satu saat aku ingin berkenalan. Ingin aku temui itu Kiai Ma'ruf. Ini sebetulnya Dullah udah lulus. Dari ketiga itu 2 dinyatakan lulus. Hanya yang 3 orang ini ingin melihat bagaimana perkembangan berikutnya dari situ. Dullah hanya menasihatkan. Yang pertama, saya ikuti juga. Kata si Dullah. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saudara-saudari, perbaiki ya ibadah kita. Yang tadinya malas harus rajin. Oh ya. Yang tadinya telat harus di awal. Atau paling bisa harus bisa tepat waktu. Jangan di akhir waktu kalau sholat. Beruntunglah di sini berjamaah. Jadi selalu awal waktu. Tepuk tangan karena nggak ngerti. Padahal dalam ceramah nggak boleh tepuk tangan. Karena bukan main bola. Nggak ada yang masukin bola ya. Dan kemudian beramallah supaya menjadi sedekah. Ya. Pada diam semua. Mari kita itu bukan introspeksi. Karena zaman itu belum ada istilah introspeksi. Jadi bahasanya bahasa lama. Mari kita mengkaca diri. Ya. Melihat kepada diri kita sendiri. Sudah sampai di mana? Sejauh mana tujuan kita dalam beribadah? Itu ya. Karena mau dituju itu ibadah yang diterima. Sampainya di mana? Kalau Allah ridha. Tolong dong Bang Dullah. Ajarkan salah sholat yang benar. Minimal tumaninah Bang Dullah. Kami kalau nggak berjamaah nggak bisa sholat sendiri. Bahkan Al-Fatihah kami juga belum benar Bang Dullah. Kalau gitu mari sama-sama kita belajar menzaharkan Al-Fatihah. Diawali dari ta'awudz, basmalah, hamdalah dan terus sampai waladhdallin. Diulang-ulang sampai kata Dullah alhamdulillah. Sudah mendekati
kebenaran. Belum benar, udah mendekati kebenaran. Sebab masih ada yang bukan an'amta, tapi am'amta. Bukan lagi dia bilang bismillah, tapi bismillah. Oh ya, S-nya nyambung. Bismillah. Jadi diulang, lidahnya diatur. Terus sekelompok, ayo. Walaupun belum bisa baca, tapi hafalan harus benar. Nanti akan diajarkan cara membaca. Iqra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak tahu Iqra itu ada berapa bukunya. Kalau dulu bukan Iqra. Namanya turutan. Oh ya, juz amma. Itu. Guru yang 3 tersenyum. Malu pada dirinya sendiri. Aku dulu nggak seperti ini ngajarkan kepada yang lainnya. Tidak dengan sistematis. Si Dullah pinter banget ya anak. Bener-bener dalam pengamalan ilmunya. Tersusun rapi. Terencana dengan baik. Bukan hanya wacana. Tapi sudah terencana. Dia menyadari kekurangannya 3 guru. Terus guru yang 1 ngomong kepada guru yang kedua dan 3. Saudaraku, apa? Udah kita tinggalkan aja dulu di sini. Kita kembali ke tempat asal. Nanti dulu kalau udah selesai di sini, kita sambut dia. Kita daulat dia. Telah lulus belajar kepada 10 guru. Emang kenapa sih buru-buru ninggalin? Tugas kita udah selesai. Disuruh bersepuluh itu mencari murid yang bisa menguasai ilmu. Udah ketemu. Bahkan pengamalannya luar biasa. Bisa mewakili kita 10 orang. Benar juga ya. Tapi apakah si Dullah mau ditinggalkan sendiri? Kan gitu ya. Kata yang satunya lagi. Ini berembuk aja bertiga. Si Dullah terus memberikan pelajaran. Sampai cara takbir yang bagus kalau sholat. Angkat kedua belah tangan. Di samping telinga. Ibu jari tangan. Jangan jauh, tapi di samping. Allah. Boleh agak ditarik sedikit, tapi jangan sampai kayak terapi. Allah. Nggak boleh ya. Allah. Kalau terapi kesehatan kan, dimegarin lagi tangannya ya. Itu untuk apa? Pernapasan. Paru-paru. Insya Allah kalau sudah nggak ada lagi protokol kesehatan. Kita akan juga senam lagi nanti. Rame-rame. Ya kita omongkan aja katanya nanti Ahmadullah dan Pak Imam. Kita mau duluan ini. Karena kita ini ada rencana. Masing-masing pribadi kan oh iya. Akhirnya bertiga sepakat. Malam setelah selesai ceramah tidur. Pulang. Setelah makan bersama. 3 gurunya ini berkata kepada Dullah dan Imam Masih. Wahai Dullah, berkenanlah engkau kepada kami. Akan meninggalkan kami. Kami akan kembali ke tempat. Kamu di sini mau berapa lama terserah. Dan Pak Imam, izinkan kami untuk meninggalkan Dullah. Tetap Dullah akan menemani, membantu Pak Imam. Ya, saya sih boleh-boleh saja. Tapi tanya Dullah. Dullah, dia tahu banyak rencana dari 3 gurunya. Apalagi mereka udah bujang lapuk semua. Ya, pasti punya rencana sendiri. Ada yang mau diservis dan segala macam. Karena udah lapuk. Ya. Akan diganti dengan yang baru. Dullah dengan senyum menjawab. Para kiai guruku. Kalau Anda memang menginginkan. Dan ada rencana meninggalkan kami. Kami izinkan. Tapi tolong. Kami mohon doa restunya.
dari Pak Kiai dan guru-guru kamu. Oh, aku restui kamu dulu. Aku doakan kamu dulu. Aku sudah melihat sendiri. Mendengar sendiri. Apa yang engkau lakukan, engkau sampaikan. Benar-benar luar biasa. Aku merasa malu. Memang kadang-kadang ada pepatah. Guru tetap di bangku. Murid naik kendaraan. Atau murid berjalan. Dan terus ganti bangku lagi. Lebih pandai daripada guru. Oh, enggak ada Pak Guru. Tetap Pak Guru lebih dari kamu. Sebab semuanya ilmu ini adalah dari guru. Hanya tingkatannya yang tidak sama. Kalau dasarnya ropok, rapuh, bagaimana kami mau membangun ke atasnya? Tapi kalau dasarnya kuat, akan mudah membangun ke atasnya. Seperti bangunan. Begitupun dalam pendidikan. Dasarnya dibangun. Dari TK, dari SD, dari SMP, SMA. Kuat. Begitu naik ke jenjang perguruan tinggi. Dia akan stabil. Mau ke sampai tingkat berapapun. Ya. Dia akan tetap konsisten. Tapi kalau sebaliknya. Dasarnya rapuh. Tetap tidak akan bisa membangun tingkat berikut. Jadi penting sekali buat kita, buat Anda yang masih punya anak kecil, didik agama. Itu pondasi pertama, didik agama. Baru kemudian didik tentang ilmu pengetahuan yang lain. Jangan disodorkan ilmu pengetahuan yang lain tanpa pendidikan agama. Pendidikan agama adalah paling utama. Kalau mungkin dalam konstruksi sekarang adalah besi beton. Kalau zaman dulu batu kali sebelum ada besi. Kalau batunya licin nggak bisa menyerap aduk, akan ambruk. Batunya yang sudah dibelah. Sehingga saling mengikat satu dengan yang lain. Jadi kekuatan. Begitupun yang zaman sekarang. Dengan adanya besi beton. Dibuat kerangka. Kemudian disol akan kuat. Kalau hanya semen saja. Nggak bisa. Hanya besi saja. Nggak bisa. Waduh. Idola ini. Luar biasa ceramahnya. Untung kita dulu tuh ya langsung dari masih anak-anak di pesantren. Walaupun pengetahuan umumnya kurang. Tapi masih bisa mendapatkan beras. Walaupun jumlahnya hanya liter. Ya, ini kalau Sidula bukan lagi liter, ton. Oh, karena ilmu pengetahuan umumnya luar biasa. Walaupun hanya 1/1000 ton. Jadi hanya 1 kilo ya. Nah, kalau dia liter, waduh ton. Ternyata hanya 1/1000 ton. Berarti hanya sekilo sama aja. Akhirnya subuh, pada subuh. 3 guru ini berangkat. Pulang ke tempat asal. Itulah tidak bersedih. Karena apa? Dia percaya diri. Gurunya sudah menyatakan, kamu sudah lulus. Tinggal sisanya amalkan di sini. Dalam merenung begitu, waktu duha, Abdullah disuguhi kopi manis dengan ubi, ya, yang dibakar, kan di oven. Zaman dulu belum ada oven, dibakar. Dimasukkan ke dalam abu gosok yang panas dan bara. Begitu diangkat, itu empuknya luar biasa. Sembari ngopi, datanglah Imam Masjidullah. Ya, besok aku mau ke pesantren anak. Kenapa?
anakku kebetulan ada libur cuti. Oh ya, kurang lebih 1 bulan. Biarlah dia di sini entah berapa minggu. Karena kami ingin berkumpul dulu. Jadi ya kamu ada yang melayani, nggak usah khawatir apapun. Aku juga hanya 2 hari, nggak lama dulu. Baik Pak Imam. Besoknya pergi Pak Imam dengan istrinya menjemput anak wanita, ya, satu-satunya. Saya nggak berani semata wayang, sebab bukan wayang kulit, wayang golek, jadi 2 mata. Berangkatlah si imam masjid dengan istrinya ke pesantren anaknya jauh, perjalanan berjam-jam. Begitu sampai di sana, anaknya memang sudah menanti, ingin dijemput orang tua. Begitu datang, aduh, abi umi datang, berpelukan, salaman, cium tangan anak kepada ayah dan ibu. Ayo kita berangkat besok. Iya Pak, pagi-pagi, biar jangan sampai datang ke kampung malam, masih siang. Dan bapak ibunya nggak pernah cerita, ya, ada sebagai pengganti imam masjid. Si anak ini khawatir, waduh, meninggalkan. Ada apa? Meninggalkan masyarakat jamaah masjid. Gak usah khawatir nak, berapa hari pun ada pengganti. Dan dia sudah dipercaya oleh masyarakat, memberikan nasihat ceramah, bahkan pelajaran kepada masyarakat. Alhamdulillah, abi, umi, besoknya dia berangkat. Itulah dijamu oleh pembantu-pembantu yang ada di rumah imam masjid. 2 hari kemudian datang. Dan datangnya Dullah lagi sholat asar berjamaah di masjid. Dan begitu udah selesai, Dullah tidak langsung pulang. Dia berdoa, mohon keridhaan Allah. Dan mendoakan kedua orang tuanya yang sudah tidak. Sembari meneteskan air mata. Ya Allah ya Rabb, saya tidak pernah menyesal. Walaupun sudah ditinggal kedua orang tua, saya tidak menyesali. Dan dengan ditinggalnya orang tua, saya bisa seperti sekarang. Bisa menuntut ilmu. Bisa beribadah dengan benar. Bisa mengamalkannya. Tapi mungkin kalau masih ada 2 orang tua, saya akan manja. Karena si Dullah anak satu. Dia sudah nggak memikirkan tentang warisannya di kampung. Dia hanya memikirkan tentang dirinya. Ingin berbakti. Ingin menjadi waliullah. Pembela agama Allah. Dan ingin jadi khalifatul. Ya, yang menjaga apa yang diciptakan oleh Allah. Ternyata memang si Dullah udah hatam basmi. Akhirnya sebelum maghrib Dullah pulang. Katanya, Pak Imam sudah pulang. Iya. Pas katanya selesai kamu sholat asar berjamaah. Kami datang. Ya kami tanya sholat di rumah. Berjamaah dengan ibu dan anak. Kenapa enggak kembali? Aduh. Nanti orang pada bertanya. Itu. Dari mana dan segala macam. Oh udah pulang. Katanya putrinya. Iya udah. Ayo Dullah. Kita makan sebelum maghrib. Supaya nanti kamu ba'da Isya memberikan ceramah. Sudah punya tenaga, bukan power. Ya. Sebab kalau power itu pasti ada wagonnya. Oh, ya. Nanti jadi kayak kendaraan ya, bak terbuka, power wagon. Ini punya kekuatan. Kayak Samson. Masuk. Piringnya yang tadinya 3 ada 4 di meja. Ya anaknya ini masih di dalam kamar. Dia lagi menyusun pakaiannya.
yang dibawa dari pesantren, dirapihkan di lemarinya. Dipanggil sama ibunya. Nah, sini ayo makan. Sebentar Bu. Ini lagi belum rapi, udah tinggalkan dulu, makan dulu nih bersama-sama. Sama tamu kita. Dan nggak mau. Dullah ini dipanggil Ustadz. Hanya disebut Bang Dullah. Keluarlah anaknya pakai kerudung. Zaman dulu belum ada jilbab, kerudung. Tapi leher dililit juga, jadi nggak kelihatan. Dagu kelihatan, wajah kelihatan, telinga tertutup. Kerudungnya berbunga, dasarnya warnanya merah jambu. Luar biasa. Tandanya apa? Merah jambu itu masih lajang. Belum ada yang meminang, apalagi memiliki. Tapi kalau warnanya kuning, itu janda kembang. Karena suaminya meninggal ya. Jadi harus tahu. Kalau orang pakai kerudung apa, nah kita bisa menilai. Zaman itu. Kalau sekarang warnanya udah macam-macam. Jadi susah menilainya. Ternyata udah 10 kali janda. Oh, karena warnanya macam-macam. Mejiku hibiniu. Oh. Bunganya ada kemboja, ada melati, ada mawar. Ya. Begitu masuk. Dullah masih tetap menghadapi piringnya. Begitu lihat bayangan dan kemudian muncul. Siapa ya? Sekilas kelihatan. Hanya hidungnya yang mancung. Pipinya nggak kelihatan, ketutup kerudung. Itulah terpesona, siapa? Ini putri. Terus duduk persis di hadapan si Dullah. Si Dullah ngebuka piringnya. Lupa bahwa di atas piring ini ada sendok. Nggak pakai garpu, hanya sendok. Jatuh sendoknya, plomprang gitu ya. Sembari ngambil. Dia matanya ngelirik ke saya. Pengen ngelihat wajah. Karena sudah lapar. Dullah langsung ngambil nasi. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya. Karena udah lapar soalnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Buat Anda dan saya sekeluarga. Tetap yang benar semuanya dari Allah. Yang salah dari diri saya pribadi. Saya mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla dan mohon maaf kepada yang hadir. Mari kita tingkatkan ibadah-ibadah dan amal kita supaya bisa mencapai derajat takwa dan Allah tetap ridha kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.